Shalom, perkenalkan nama saya Trisna, saya kuliah di STT Jafra Jakarta. Dan pada saat hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-16. Topik yang telah diberikan yaitu mahasiswa penggerak perubahan. Kata penggerak perubahan itu ada dua. Apakah mahasiswa bisa membawa penggerak perubahan yang baik atau mahasiswa penggerak perubahan yang buruk? Ada sebagian mahasiswa bisa membawa penggerak perubahan yang baik, tetapi ada juga mahasiswa tidak bisa membawa penggerak perubahan baik di dalam hidupnya maupun bagi orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa bahwa hidupnya masih tidak berharga. Dan berbicara tentang tidak berharga, tentu kita semua pasti pernah merasakan bahwa kehidupan saya di dunia ini tidak berharga, tidak ada gunanya, atau saya di dunia ini adalah sebuah kebetulan. Apakah betul Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah sebuah kebetulan atau sebuah iseng-isengan? Ya tentu tidak, saudari, bahwa Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena Tuhan menciptakan kita begitu sempurna dan unik, baik dari bentuk rambut kita, warna kulit kita, bahkan bakat atau talenta yang kita miliki saat ini. Dan Tuhan menciptakan kita di dunia ini ada maksud dan tujuan. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Yaitu agar kita memuliakan Tuhan. Terus bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Tuhan mau kita tetap setia, beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan juga lewat kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini, kita harus membawa dampak perubahan yang baik. Di sini ada 3 rahasia bagaimana caranya agar kehidupan kita ini berguna dan membawa dampak perubahan yang baik, baik di dalam kehidupan kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan rahasia yang pertama yaitu menjauhi segala jenis kejahatan, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar dia menjauhi segala tahyul, dongeng nenek tua, di dalam ayat yang ke-7. Begitupun juga kita sebagai orang Kristen di masa sekarang ini, kita harus menjauhi segala ajaran tahyul, mitos-mitos yang berasal dari nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua kita atau adat istiadat kita, tetapi yang kita harus perhatikan apakah dengan kepercayaan ini atau pengajaran ini sudah menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kalau iya, kita harus menghindarnya, saudari. Dan di dalam ayat yang ke-8 di situ Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk melatih dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa Paulus menyuruh Timotius melatih diri untuk beribadah? Karena rohani yang sehat itu adalah di saat kita melatih diri kita untuk setia, taat dalam beribadah kepada Tuhan. Kadang orang Kristen tidak mengerti makna beribadah. Mungkin yang mereka tahu itu beribadahlah sebuah rutinitas atau sekedar bertemu banyak orang di gereja. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa beribadah yang sesungguhnya itu adalah memfokus diri kita kepada Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan keintiman kita dengan Tuhan semakin baik. Maka dari itu, marilah kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan dan mendisiplinkan hidup kita secara rohani. Ini patut kita terima sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita disiplinkan agar hubungan kita dengan Tuhan semakin erat? Ya tentu kita harus mendisiplinkan baik berdoa, membaca firman Tuhan, renungan pribadi dengan Tuhan. Jika kita melatih diri kita dengan hal mendisiplin dan memiliki keintiman dengan Tuhan, maka iman rohani kita sudah sehat dan juga kita pasti memiliki keuntungan. Apa yang kita berjuang selama ini dan berjerih payah itu semua tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita, karena apa yang kita tabur dan itu juga yang kita akan tuai, sehingga kita akan dapat kehidupan yang kekal bersama Bapa yang ada di surga. Dan rahasia yang kedua yaitu hidup menjadi teladan, di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, teladan seperti apa yang harus kita lakukan? Di sini Rasul Paulus menyuruh Timotius menjadi teladan dalam sikap dan karakternya, baik melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, bahkan kesucian. Semuanya ini Timotius melakukannya.
Begitupun juga kita, apakah kita di dunia ini bisa menjadi teladan? Ya tentu bisa, saudari, bukan orang tua saja yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, tetapi kita yang masih muda ini pun bisa menjadi teladan. Seperti Timotius yang masih muda, ia bisa menjadi teladan meskipun orang yang di sekitarnya lebih tua daripadanya, sehingga tidak ada alasan orang memandang Timotius ini rendah karena dia bisa menjadi teladan. Dan Tuhan mau kita juga menjadi teladan dan mengikuti teladan seperti Yesus. Dan di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi, yaitu lampu dan lilin. Kita melihat lampu dan lilin ini sama-sama memiliki cahaya. Tetapi kalau saya tiup lampu dan lilin ini, kita lihat apa yang terjadi. Hanya lilin ini yang cepat padam. Maksud dari ilustrasi lilin yang cepat padam ini merupakan bahwa di saat kita mau menjadi teladan, kita mudah diombang-ambing dengan hal duniawi, cepat pengaruh dengan hal yang jahat, karena kita tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan dan tidak hidup takut akan Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi teladan seperti lilin yang cepat padam ini. Tetapi marilah kita seperti lampu yang tidak cepat padam. Maksudnya di saat kita memiliki komitmen untuk menjadi teladan dan memiliki keintiman dengan Tuhan, kita tidak mudah digoyahkan dengan hal duniawi, dan juga dengan keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan rahasia yang ketiga, yaitu di saat kita ingin hidup kita berguna dan membawa dampak perubahan yang baik, kita harus mempunyai mimpi. Dan mimpi yang saya maksud ini bukan mimpi semalam saya ketemu artis, semalam saya menjadi orang kaya, tetapi mimpi yang saya maksud ini adalah mimpi masa depan, apa yang harus kita capai. Dan saya percaya kita sebagai mahasiswa pasti mempunyai impian yang harus kita capai. Tetapi gunakanlah mimpimu itu membawa dampak perubahan yang baik, baik untuk dirimu maupun bagi orang lain. Seperti karunia, Tuhan memberikan kita karunia, dan setiap manusia pasti terlahir dengan karunia atau bakat masing-masing yang ada pada di dalam diri kita, di dalam ayat yang ke-14. Dan Tuhan memberikan karunia pasti berbeda-beda, tetapi kita manusia selalu lalai atau tidak puas tentang karunia yang kita miliki, sehingga kita manusia selalu membuang waktu, seperti merasa iri, tidak bersyukur, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan itu pilih kasih dalam hal memberi karunia? Tentu tidak, saudari, bahwa Tuhan memberikan kita karunia berbeda dengan orang lain. Meskipun karunia atau bakat yang dia punya lebih hebat daripada kita, tetapi Tuhan tetap memandangnya sama rata. Tuhan tidak melihat sehebat apa kita dalam pelayanan menggunakan karunia bakat kita, tetapi Tuhan melihat bagaimana dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berarti Tuhan kita itu tidak pernah pilih kasih. Maka dari itu, bersyukur bakat atau karunia yang kita miliki saat ini. Jangan membuang waktu kita seperti merasa iri pada bakat orang lain, tetapi gunakanlah waktumu itu terus mengembangkan bakat yang ada pada dirimu, dan gunakanlah karunia atau bakat yang ada pada dirimu untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Maka dari itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita, mengembangkannya sehingga orang lain juga dapat diberkati. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius supaya ia tetap menjaga ajarannya dan bertekun supaya yang benar dan tidak mengajar ajaran-ajaran yang sesat. Di dalam ayat yang ke-16, jika kita melakukan ajaran sesuai dengan firman Tuhan dengan benar, maka kita akan menyelamatkan diri kita maupun orang lain yang mendengarkannya. Dan sebagai kesimpulannya bagi kita, marilah kita sebagai anak Tuhan membawa penggerak perubahan yang baik yang ada di dalam diri kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan lebih rindu kita sebagai anak Tuhan dan sebagai anak muda melayani Tuhan dengan menerima panggilannya. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita menggunakan diri kita tidak berguna lagi, tetapi gunakanlah hidupmu menjadi yang berguna. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.